Bismillah, di video ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menggabungkan beberapa kata yang terpisah bounding box-nya menjadi satu kesatuan yang sudah kita pilih. Kata-kata yang sudah kita pilih menjadi satu kesatuan dalam satu bounding box seperti gambar di bawah ini. Di akhir video, kamu akan mampu melakukan itu semua step by step dari analisa input data atau data yang sudah kita miliki sampai transformasi menjadi gambar yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ifadillah, freelance full stack developer yang menggunakan Python dan Django sebagai tool sehari-hari saya untuk bekerja. Nah, di video ini kita akan menggunakan Python 3.9. Kamu bisa download di repository saya untuk tutorial ini, dan repository ini memiliki dua branch, yang pertama master dan yang kedua final. Master berarti initial data, yang dimana kita akan memulai tutorial ini menggunakan branch ini. Di situ sudah ada beberapa kode untuk menampilkan gambar yang pertama tadi. Dan final itu adalah hasil akhir, di mana kamu bisa ngecek hasil dari tutorial ini. Apa yang sudah kita miliki? Yang sudah kita miliki adalah list kata, dan setiap kata itu memiliki bounding box. Sehingga ketika ditampilkan akan seperti gambar di atas. Jadi bounding box-nya ada di setiap kata dari kata-kata yang sudah, atau dari teks yang sudah kita miliki. Kemudian pada akhirnya, atau yang kita inginkan adalah untuk kata-kata yang sudah kita miliki, atau kata-kata atau kalimat yang sudah kita pilih, dia akan digabungkan dalam satu bounding box yang sama. Jadi di sini kita menggabungkan work quickly menjadi satu kesatuan, dan yang lainnya masih tetap di bounding box-nya sendiri-sendiri. Untuk mempermudah solving masalah kita, maka sebelum kita jump in ke code, kita perlu memikirkan step by step bagaimana kita bisa menyelesaikan dari input yang kita miliki menjadi output yang diinginkan. Untuk itu, kamu bisa pause video ini dan ambil kertas, kemudian pulpen, dan coret-coret apa sih kira-kira cara yang bisa kita lakukan. Kalau sudah dapat, kamu bisa lanjutkan video ini atau komentar di bawah dan kita bisa bahas bareng nanti. Berikut alur yang sudah saya outline-kan. Kita perlu memecah teks asli, lalu transfer list asli yang tadi di awal menjadi list setelah dipecah. Dan pada akhirnya kita perlu merge lines. Jadi setiap kata yang kita pilih, setiap kalimat yang kita pilih, kalau dia ada di satu baris, maka seharusnya memiliki satu bounding box yang sama, bukan terpisah tiap katanya. Adapun ketika memang barisnya terpisah, maka kita perlu keep itu bounding box-nya di tiap barisnya. Sehingga tiap kata yang sudah di-split itu bisa memiliki satu atau lebih bounding box. Pecah teks asli. Nah, dari teks awal ini, kita akan ubah menjadi seperti ini. Kamu perhatikan pemecahan dengan dua kriteria. Ima dia itu per kata, atau teks yang merah ini, yaitu yang sudah kita pilih. Sehingga nanti bounding box-nya, kalau enggak per kata, maka kalimat ini. Nah, kalau di gambar yang kita miliki, maka work quickly ini ada di satu baris, sehingga work quickly ini ada di satu
satu baris, satu bounding box. Sedangkan integrate system more effectively, maka dia ada di beberapa baris sehingga ini akan memiliki beberapa bounding box sebagaimana yang kita inginkan. Langkah kedua, transformasi. Dari yang per kata ini, bounding box-nya per kata, kita ubah menjadi bounding box-nya untuk tiap list yang sudah kita pecah tadi. Setelah itu, merge lines, ketika memang katanya itu ada di satu baris, dan tandanya adalah top dan bottomnya itu di angka yang sama. Itu berarti satu baris. Maka kita perlu gabungkan menjadi satu baris itu. Jadi left-nya nanti adalah minimal daripada left yang dia miliki, dan right-nya adalah maksimal dari right yang dia miliki. Sehingga menjadi seperti ini. Minimalnya adalah 294 dan maksimalnya adalah 800. Adapun atas atau bawah dia pilih di mana yang dia suka karena di setiap kata ini memiliki top dan bottom yang sama karena dia itu satu line. Dan jangan lupa tonton sampai akhir. Kalau kamu sampai akhir, kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini, yaitu bounding box setiap kata. Dan ini hanya outline. Nah, kemudian gimana caranya kita bikin semisal highlight atau stabilo seperti ini. Dan kemudian kita akan tampilkan hanya kata-kata yang kita inginkan. Jadi langkah pertama kita sekarang adalah bikin fungsi yang kita akan gunakan untuk split text menjadi teks-teks yang kita inginkan. Sehingga parameter pertama adalah teks asli, keseluruhan teks asli, dan parameter kedua adalah list of kata-kata pilihan kita. Saya putuskan di sini untuk menggunakan regex, dikarenakan menurut saya regex ini bikin kita lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Lalu apa sih regex itu? Regex itu kayak teks yang itu digunakan untuk mendeskripsikan teks yang ingin kita cari. Baik teksnya atau posisinya di teks yang lain. Nah, contohnya seperti ini, ada pipe operator. Pipe operator ini kita gunakan untuk logic OR, sehingga ketika di teksnya itu ada Ubuntu atau Debian, maka dia akan match. Contoh yang kedua adalah seperti ini, A sampai Z. Artinya apa? A sampai Z itu berarti teksnya itu ada kata A, B, C, D sampai Z atau tidak. Dan tanda plus di sini adalah digunakan untuk satu kata, satu huruf atau lebih. Adapun tanda ini di depan, ini tandanya untuk starts with. Jadi didahului supra atau enggak. Awal teksnya itu didahului supra atau tidak. Nah, penggunaannya atau kegunaan regex apa aja? Di antaranya adalah untuk validasi. Jadi misalnya kita punya input teks, kemudian kita ingin validasi kalau itu adalah email, benar teksnya email, atau zip code, atau NIK yang kita gunakan di Indonesia, atau yang lain sebagainya. Kita bisa gunakan regex ini. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk ambil data dari string. Misal ketika kita scraping sesuatu atau kita proses CSV yang di situ price-nya itu ada digabung dengan dolar atau
rupiah atau yang lainnya. Nah, kita ingin ngambil harganya saja, angkanya saja. Atau ketika ID suatu produk itu terdiri dari beberapa teks, maka kita perlu ngambil ID yang penting untuk kita. Nah, kita bisa gunakan regex untuk permasalahan ini. Selanjutnya, kita juga bisa untuk replace string. Misalnya di sini kita akan replace semua string yang itu adalah uppercase atau lowercase menjadi underscore. Nah, kita juga bisa gunakan regex untuk hal seperti ini. Yang terakhir yang biasa digunakan regex itu untuk apa adalah untuk split text. Bagaimana yang akan kita lakukan? Di sana ada beberapa tool yang bisa kita gunakan untuk tes atau bikin regex. Di antaranya adalah website ini regex101.com. Ini adalah website yang free yang bisa kita gunakan untuk tes regex dan juga tes stringnya. Kemudian di kanan ada penjelasan, kemudian bawahnya ada hasil, di bawahnya lagi di bagian kanan ada quick reference. Jadi ketika kita lupa, kita bisa cek di sini. Bisa bermain-main di sini. Kemudian bagusnya lagi, dia ada code generator, kemudian juga support untuk beberapa bahasa. Ada fungsi untuk match, untuk ngecek ada atau tidak. Ada fungsi untuk list, unit test, dan penggantian teks. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang seperti ini. Jadi intinya adalah menggunakan pipe operator karena kita ingin ketika ada teks yang ada di sini, ada teks string di sini, ada yang di sini, maka dia akan di highlight seperti yang kita lihat di sini. Selain itu, ketika tidak ada teks spesial teks ini, maka dia harus tampil sebagai kata-kata tersendiri atau bounding box-nya nanti sendiri. Adapun tanda tanya, P besar, kemudian siku, dan teks itu digunakan untuk memberikan nama untuk grup tersebut sehingga kita bisa dengan lebih mudah mengenali grup ini namanya apa, dan kita bisa get datanya nanti di Python. Oke, langkah pertama kita akan build pattern untuk split text. Langkah pertama tadi adalah menggabungkan special words menjadi kesatuan menggunakan pipe operator. Kemudian kita build text pattern dan kita namai pattern tersebut atau grup tersebut dengan result. Kemudian kita dapatkan special word pattern atau word yang ada stripnya dan juga separator. Kemudian kita compile pattern tersebut. Kemudian setelah itu kita akan dapatkan data simpan di final text dan kita loop dengan find iter supaya kita dapatkan objek yang menyimpan data untuk untuk yang menyimpan data matching regexnya tersebut. Kalau kita menggunakan find all, maka kita tidak akan mendapatkan data itu tadi. Kemudian kita dapatkan res dari group dig dan kita ambil result. Perhatikan result di sini kita dapatkan dari pattern yang tadi. Nah, ketika kita dapat result, kita tambahkan ke final text dan pada akhirnya kita kembalikan final text menjadi return atau kembalian final split text tersebut. Step kedua adalah transform list pertama menjadi list kedua. List pertama itu apa? List pertama itu adalah data yang tadi, yang di awal kita sebutkan yang kita miliki, dan destination itu adalah hasil split text tadi. Nah, step pertama dari step ini adalah mendapatkan word dan indeksnya. Lalu kita mapkan bounding box-nya dengan
kata yang sudah kita pilih dan kita return final destination. Kita menggunakan zip di sini untuk ngeloop bareng dua list dengan indeks yang sama. Oke, kita masuk ke last step yaitu merge line. Merge line. Kita ada beberapa kriteria untuk bisa merge line. Pertama, bboxes harus lebih dari satu. Kalau tidak, kita lanjutkan. Kemudian kalau lebih dari satu, kita harus sort. Sort berdasarkan fungsi key. Sebagai contoh, ketika key-nya itu adalah item nomor satu indeks, maka akan diurutkan berdasarkan indeks ke satu. Dan ketika berdasarkan indeks 0, maka diurutkan berdasarkan abjad sesuai di contoh. Kemudian karena kita mau menggabungkan yang di dalam satu baris, maka kita harus grupisasi berdasarkan line. Dan kita tahu bahwasannya satu line itu adalah topnya sama atau bottomnya sama. Selanjutnya kita akan ngeloop hasil dan grup B ini mereturn dua tuple. Yang pertama adalah name dan yang kedua adalah iterator. Iterator ini sekali pakai ya, sehingga kita perlu convert dia menjadi list dulu supaya kita bisa gunakan berkali-kali. Kemudian kita harus ngecek dia satu atau lebih, satu atau kurang. Kalau kurang maka kita skip, kalau lebih maka kita akan proses ke selanjutnya. Nah, selanjutnya kita dapatkan top dan bottom. Ini mudah sekali karena satu line itu bottom dan topnya sama. Adapun left dan right, maka left kita dapatkan yang minimal dan right adalah maksimal. Dan pada akhirnya kamu ingin melihat hasil kerja keras selama ini. Caranya sama, kamu perlu ngeloop setiap bbox dan gambar rectangle seperti sebelumnya. Kemudian kamu save gambar kamu dan kamu akan melihat tampilan seperti ini. Untuk mengubahnya menjadi berwarna, kamu harus mengubah image asli menerima transparan menjadi RGBA. Kemudian menggambar gambar baru dengan size yang sama dan fully transparent. Lalu kamu gambarkan bounding box-nya di gambar yang baru tersebut. Setelah itu, kamu perlu menggabungkan dua gambar tersebut dengan metode yang bernama alpha composite dari modul image yang menerima dua parameter image atau gambar background dan gambar yang numpuk di atasnya. Nah, kemudian kita save, kita akan melihat gambar yang seperti ini. Nah, itulah trik supaya bagaimana bbox-nya bisa transparan dan tidak mengubah kotaknya menjadi seperti ini sehingga teksnya menghilang. Aku tahu kamu ingin meng-highlight kata-kata tertentu saja yang sudah kita pilih, tapi bukan semua kata. Gimana caranya? Ikuti terus sampai akhir video, karena sebentar lagi saya akan memperlihatkan bagaimana caranya hanya memilih kata-kata tersebut. Triknya adalah instead semuanya kita tampilkan, kita perlu ngecek apakah kata atau teksnya itu ada di special word atau tidak. Kalau iya, maka kita tampilkan atau kita gambarkan. Kalau tidak, udah kita biarkan. Pada akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Kita akan merekap bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan problem dalam pemrograman. Langkah pertama, kamu harus menganalisa task. Kamu harus memahami apa itu problemnya. Kamu harus memahami apa yang diinginkan oleh klien, apa bug-nya, apa output-nya. Setelah itu, kamu juga perlu menganalisa input atau masukan. Dari mana masukan tersebut didapatkan? Bagaimana bentuk masukan tersebut? Apa tipe data atau apa saja tipe data masukan tersebut? Setelah itu, setelah kamu mengetahui dua hal ini, input dan output, maka kamu perlu memecah masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan kamu mencoba untuk coret-coret dulu sebelum coding. Kamu harus ekspektasi ketika
problem ini dikerjakan, maka hasilnya seperti ini. Setelah hasilnya seperti ini, maka kita akan membuat seperti itu. Kemudian kita akan membuat seperti yang lain, sehingga nanti pada akhirnya kamu mendapatkan hasil yang diinginkan. Atau dalam bahasa lain, kamu perlu buat transformasi dari transformasi A ke B ke C sampai output yang diinginkan. Kemudian setelah kamu coret-coret, kamu perlu iterasi setiap step. Kamu coba-coba misal di interpreter, atau kamu coba dengan membuat prototype dan lain sebagainya. Setelah itu baru gabungkan setiap step menjadi satu kesatuan, dan ya, kamu akan mendapatkan output yang kamu inginkan. Itu dia video tentang problem solving yang berkaitan dengan Pillow. Nah, video ini berkaitan sekali dengan dua video yang lalu. Kamu bisa klik salah satu video yang saya tampilkan di sini. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan komentar, dan juga like untuk membantu saya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.